dapat kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Asik-asik ini surga kita ketemu lagi. Betul. Saja udah new normal, apalagi kembali lagi. Kan? Mas, nih, jaga jarak. Nah, ini masih PSBB, ada wabah. Jadi jaga jarak biar nggak ketularan. Kan new normal, Pak Gub. Betul. Ini belum. Belum ya? Kita ini masih transisi. Nanti kalau udah semuanya wabah terkendali, baru kita bisa masuk sehat, aman, produktif. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, rutin, sama selalu setengah kapasitas. Jadi kalau ruangannya bisa 10, diisinya 5. Sebenarnya udah bener ini ya. Ini kan kapasitas bisa 100 orang, kita isi cuma 20 orang, cukup ya sebenarnya ya. Ini lumayan. Ya. Saya aja yang keasikan tadi. Kita ngobrol-ngobrol Pak Gub ya. Yuk. Ya, monggo. Hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Boy dan The Miracle. Malam ini tamu kita, tamu yang istimewa. Tentu saja istimewa karena beliau adalah nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta yang kebetulan merayakan ulang tahunnya. Ulang tahunnya keberapa, Pak Gub? 493. 493, padahal Om cuma nanya ngetes. 493 pada hari Senin 22 Juni. Ini ngomong-ngomong Pak Gub. Siap. Kita ini ada yang salah tadi, kita kumpul-kumpul tadi. Iya, ada salah tadi. Ulangi lagi. Salah. Jadi salah ya? Kan banyak yang masih kayak Om Boy mengartikan apa istilahnya new normal atau apa gitu ya. Betul. Makanya kita itu sekarang tuh harus sadar bahwa seluruh dunia masih ada wabah, pandemi. Indonesia juga masih. Jakarta alhamdulillah sudah lebih terkendali. Sudah lebih terkendali. Okay. Terkendali itu artinya bahwa jumlah kasus kita tentu masih ada, tetapi sudah jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, tapi belum tuntas, masih banyak di antara masyarakat itu yang sebetulnya sudah terpapar tapi tidak punya gejala. Jadi intinya kan Om Boy tahu virus ini menular lewat persentuhan, lewat interaksi. Supaya tidak ada penularan, tidak ada interaksi. Nah, itu yang sudah kita lakukan di Jakarta sejak Maret sampai awal Juni. Nah, kemarin kita sebutnya masa transisi, Om Boy. Kenapa masa transisi? Kan sebenarnya orang bilang katanya di undang-undang atau di hukum nggak ada ya? Nggak ada. Khas istilahnya Gubernur Anies ya. Soalnya kalau kita buka sama sekali, kita belum bisa dibilang aman. Tetapi kalau kita terus pembatasan seperti dulu, uang sudah lebih terkendali. Tapi kalau kita mengatakan tujuan kayak gini, transisi itu artinya transit ya, menuju terminal gitu. Terminal itulah ujung yang mau kita capai. Apa sih yang disebut new normal itu? Nanti. Nanti ya. Tapi karena itu, tapi kan begini, new normal kan kita mau tahu apa new normal. Karena itu lebih mudah saya gunakan istilah 3. Apa? Sehat, aman, produktif. Oke. Jadi kita ini transisi menuju 3 itu. Kondisi sehat, kondisi aman, dan kondisi produktif. Produktif itu ya apapun, dari mulai kegiatan keagamaan, kegiatan sosial sampai kegiatan perekonomian. Nah, sebelum kita sampai ke sana ini masa latihan. Karena itu saya mengistilahkan transisi. Siapa yang harus latihan? Ya kita semua. Kita ini selama 3 bulan lebih di rumah, tidak berinteraksi, nggak bepergian. Akibatnya tidak terbiasa pakai masker, tidak terbiasa jaga jarak, tidak terbiasa untuk berada dalam kerumunan. Nah, di masa ini, masa kita membiasakan dengan protokol-protokol kesehatan supaya jadi kebiasaan baru. Jadi kemarin tuh sebelum pembukaan, yang saya cek itu fasilitas kesehatan, rumah sakit. Karena mereka yang mungkin paling repot. Kalau
tempat-tempat kegiatan nggak perlu dicek. Iya, iya. Lalu yang mereka akan ketamuan kok. Iya. Nggak, setelah diceknya itu kayak apa, Pak Gub? Satu, memastikan APD lengkap, APD-nya cukup, memastikan bahwa jumlah respirator itu cukup di kita. Kemudian memastikan tenaga medis itu semuanya posisinya siap. Kita ingin warga Jakarta itu tenang bahwa pemerintah memikirkan keselamatan warganya. Iya. Karena yang kami khawatirkan begini, ketika terjadi pelonggaran transisi ini, lalu ada yang terpapar, kita harus bisa mengikhtiarkan agar mereka semua nanti bisa sehat kembali. Kalau sampai terpapar, mudah-mudahan tidak. Ketika kita melakukan transisi, maka kegiatan testing ditingkatkan 2 kali lipat. Ya. Kenapa? Ya karena kalau kemarin orang berada di rumah, kalau punya gejala lapor. Kalau sekarang orang sudah mulai berkegiatan, maka kami yang harus melakukan tracing. Jadi kita itu melakukan tracing, Proaktif ya, Dik, testing, dan dicek. Kalau di WHO itu mensyaratkan kita melakukan testing 1 testing per 1.000 penduduk per minggu. Jadi kalau 1 testing per 1.000 penduduk per minggu. Jadi kalau kita di Jakarta ini ada 11 juta, maka kita per minggu itu minimal 11.000 testing. Lagi kita dengan kapasitas 3.000 per hari, maka seminggu bisa 22.000 tes. Jadi 2 kali lipat yang disyaratkan WHO. Iya. Berarti kemungkinan angka yang didapat bahwa ini terpaparnya makin banyak kan makin tinggi. Tapi kalau saya sampaikan lebih baik kita meningkatkan kapasitas testing 2 kali lipat, menemukan kasus lebih banyak, daripada sekedar menjaga grafiknya rendah. Oke. Karena tujuan kita itu bukan menurunkan grafik, tujuan kita itu menyelamatkan warga. Kalau dan kita tahu masih ada wabah. Jadi lebih baik, Pak Gub, kita lebih baik jujur apa adanya. Iya dong. Dari awal. Pencitraan gitu loh. Ini sekolah-sekolah gimana, Pak? Nah, sekolah belum. Belum ya? Belum. Ini pada yang nanya nih. Tapi nanti, Pak, nanti jangan dijawab dulu. Masih di Talk Show with BHS. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Y, The Miracle, dan tamu istimewa kita, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan. Ya Pak Gub, tadi tanya lagi, mbok-mbok, mak-mak, ibu-ibu, mbah-mbah semua nanya, sekolah apa? Sekolah itu yang pertama kali kita tutup, 16 Maret udah tutup. Sekolah itu jadi belajar di rumah. Nah, sekarang kita akan lihat kondisinya. Kalau pandemi ini sudah lebih terkendali lagi dan aman, baru anak-anak sekolah. Karena anak-anak ini ya harus kita yang melindungi. Terus risiko penularan juga di mereka tinggi. Dan angka kematian anak di Indonesia cukup tinggi. Jadi anak-anak yang terpapar COVID itu tingkat kematiannya cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain ya. Nah, tapi karena itulah kita merasa harus ada perlindungan khusus. Jadi kami kalau ditanya kapan membuka, belum ada rencana membuka. Belum tahu kita. Belum tahu ya. Dan kita harus berani bilang tidak tahu. Jangan berspekulasi. Ada artikel nih Pak Gub, ini soal pasar. Ini pasar-pasar kok jadi klaster yang mengerikan nih Pak. Sebetulnya bukan hanya pasar ya. Cuman yang masuk berita pasar. Karena kalau yang kampung, masa mau disebut kampung apa kan kurang tenar ya. Dan spesifik. Sebetulnya kita itu meningkatkan temuan luar biasa. Misalnya contoh, dalam 1 hari misalnya kita mendapatkan 190 kasus positif. 190 itu bisa 100 adalah pasien, 90 itu hasil active tracing. Dilakukan oleh puskesmas. Jadi yang masuk ke pasar-pasar itu, ke kampung-kampung itu adalah tim puskesmas kita. Inilah justru yang kita lakukan terus.
makin aktif ketemu isolasi. Coba kalau kita nggak melakukan. Oh, jadi nggak berhenti sampai di situ, justru DKI proaktif langsung melakukan isolasi. Persis. Sekarang coba Om, kalau kita tidak melakukan aktif case finding, nggak ada berita ini Om. Ya, Apakah kemudian aman? Ya malah enggak dong. Malah berisiko. Justru sekarang itu kita genjot ke semua pasar didatangi, semua kegiatan-kegiatan, dan kalau udah ketemu seperti tadi 58 orang, itu 58 orang itu akan di tracing. Berarti PSBB ada kemungkinan dikembalikan lagi atau transisikan dibalikan atau bagaimana? Beritanya kan tidak ngasih konteks. Oke. Berapa yang dites? Ya. Dari berapa? Persis. Nah, di situ namanya positivity rate-nya. Yes. Begitu kita melakukan testing 1000 orang, ketemu 50, itu 5%. Ya. Berarti nggak signifikan. Nggak signifikan. Kalau warga tanya apakah masih ada kasus, ya masih ada. Apakah terkendali? Relatif terkendali. Apakah transisi menimbulkan kasus? Tidak. Ternyata justru sekarang ini stabil. Artinya masyarakat Jakarta secara umum menjalankan protokol dengan baik. Secara umum. Secara umum. Kalau cari bandel masih banyak. Masuk. Tadi aja Om Boy bandel. Oh ya, Om Boy termasuk kita bandel. Gimana? Faktanya gimana Pak? Ketemu pakai sedulur jenengan bandel. Sedulur sing bandel akeh ya. Ada kejadian unik nggak selama dalam proses pendisiplinan itu hari-hari Pak Gub ketika turun di jalan? Kan gini misalnya, ada yang nggak pakai masker, nggak pakai masker, terus diingatkan, didenda. Uangnya sih kelihatannya punya, tapi dia milih nyapu. Banyak yang pakai masker nih Om. Itu gini Om. Apa itu? Lah apa gitu? Jadi, nah kalau kita lewat terus naik Om. Gitu. Oh, kelewat baru ya. Terus gubernur lewat gitu naik Om. Apa kabar aku? Apa kabar? Gini lagi. Apa kabar Pak Gub? Apa kabar? Kamu itu penting ini biar nggak silau gitu loh. Ini ngomong-ngomong maskernya kayak apa nih Pak Gub? Lucu ya kayak. Apa ya? Apa itu masker? Ini masker pakai apa? Oh, apa ini? Ondel-ondel. Oh, DKI. Ini DKI. Ulang tahun DKI. Cinta benar sama DKI. Boleh nanti dikirim ya Om ya satu ya. Siap. Om masker atas bawah atau bawah aja? Pak Gub, ini ada berita yang menarik ini. Apa tuh? Good news ini, media Inggris menyebut Anies Baswedan saingan baru Jokowi. Aduh, new rival in terms of to handling COVID-19. So what do you think, Mr. President? Pak Gub? Siap. Tidak ada rival, nggak ada rival. Pertandingan orang, nggak ada pertandingan opo. Malah sebetulnya ya ini tuh saatnya kita kerja bareng, saatnya kerja saling dukung, saling support ya sekarang ini. Soal keselamatan kok. Nah tapi ini juga ada lagi artikel yang lain nih, elektabilitas Anies nyungsep. Saat tangani COVID-19, Ganjar dan RK naik. Kenapa Pak Anies? Kalau lihat begini-begini tuh penting gak sih bagi Pak Anies? Loh, memangnya mau ada pilkada kapan tuh? Mau ada pilpres kapan? Loh, kita sekarang lagi ngurusin COVID, lagi ngurusin kok tahu-tahu ngurusi yang nggak ada sambungannya sama ini semua, ya nggak apa-apalah. Itu kan haknya mereka kan survei. Boleh aja. Ya. Jadi persoalannya Pak Gub, Pak Anies itu arahnya mereka ini sepertinya ya, mereka itu mengkritisi bahwa Pak Anies kan semula kan sangat ketat melaksanakan PSBB, tapi tiba-tiba kok agak melunak. Itu sebelum PSBB. Oh iya, itu surveinya sebelumnya. Iya. Cuman goreng-menggorengnya memang masih berkelanjutan. Iya, sampai sekarang goreng-menggoreng. Kalau aku sih sukanya si rebusan. Begini, biasanya kan melakukan sesuatu difoto, ditunjukkan. Lah ya kalau kita bikin show off gitu ya. Iya, ini peristiwa ini tidak untuk atraksi. Tidak untuk atraksi. Jadi jangan pakai pencitraan ya. Forget it buat pencitraan ya. Iya. Jadi nanti. Tapi Pak Gub kan juga sering tampil mengumumkan hampir tiap hari. Betul. Begini maksud saya. Jadi fokusnya itu lebih pada memastikan yang dikerjakan benar. Sampaikan kepada publik bahwa menyiapkan ini harus supaya masyarakat juga tahu.
Tapi hasil kerjanya itu bukan dari foto. Hasil kerjanya itu nanti ditunjukkan dari perjalanan 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Dari situ akan terlihat apakah angka penularan meningkat, apakah angka kesembuhan meningkat, apakah angka kematian menurun. Itu yang menjadi pertama yang bisa kita laporkan pada publik ini loh. Jadi speak by data semuanya. Data. Jadi agak berbeda. Nah, maksud saya gini loh, terus terang aja Om kadang-kadang rindu lihat Pak Anies itu kok gak semprot-semprot. Gini apa begini. Enggak, nah itu kan dia. Beliau juga ya ahlinya pencitraan juga kayak Om Boy juga, tapi kok gak ada gitu loh. Enggak ya, karena begini, yang sedang dihadapi ini pandemi. Yang solusinya itu pakai langkah-langkah saintifik, konkret, yang tidak terlihat. Coba sekarang bayangkan, melakukan active case finding. Iya. Active case finding itu kan teman-teman puskesmas yang kerja. Iya. Itu betul, teman-teman puskesmas kita itu garda paling depan, pakai APD. Bayangkan Om, kalau keliling kemana-mana kalau itu panasnya nggak kira-kira Om. Iya. Pakai APD lengkap itu. Iya, Itu yang kita kerjakan. Sebenarnya ada yang salah nggak sih kalau ini ya, if kepala daerah maupun kepala-kepala yang lain itu ya kan memanfaatkan ini sebagai satu isu yang menarik untuk politik gitulah, untuk pencitraan apa gitu. Sebetulnya begini, bukan soal memanfaatkan dan tidak memanfaatkan. Ada yang nuduh gitu, ada yang kampanye lewat wabah gitu loh, terus terang aja begitu. Nah, gini, pertanyaannya apakah yang dikerjakan itu melindungi rakyat atau tidak? Bahwa itu nanti memberikan positif atau negatif, itu kan soal berikutnya. Oh, iya. Tapi yang dikerjakannya benar apa tidak? Iya. Karena ini pertanyaan utamanya. Assalamualaikum Pak Gub. Apa kabar Omay? Siapa kamu? Win. Kamu mau rampok? Wah, bukan Pak. Sekarang udah asik ya Pak ya. Udah bisa tamasya, udah bisa liburan. Kan udah masuk new normal. Ya. Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong Pak Om apa sama Pak Gub? Ngomong sama Bapak nanti disampaikan kepada yang bersangkutan. Oh iya, silakan. Maskermu ya, siapa lagi? Oh, ini Pak. Kan daripada di rumah terus kan Pak ya, bikin muka pada kendor Pak ya. Ya, jadi sekarang saya udah bisa ngeliat matahari, jadi bisa kencengin muka gitu Pak. Tapi kok ini gelap banget ya ruangan. Itu. Ya kira mau kayak kacamata hitam, buka. Oh iya betul. Nah, sekarang buka masker dikit kan Pak ya. Jangan, mau pergi kemana? Jadi saya pengen wisata tamasya kan udah masuk new normal nih Pak ya. Belum. Oh belum, hampir menuju mungkin ya. Nah ini yang badan-badan. Padahal saya udah siapin seperangkat perkakas nih Pak, kayak macam. Tapi udah boleh jalan-jalan boleh? Ya, udah. Oh, nama saya Dustin Pak. Oh Dustin Timberland. Satu marga mah dia Pak. Kamu nanya apa ke Pak Gub? Oh, ya Pak Gub kan kemarin kalau nggak salah belum lama kan ke Ancol nih. Oh iya. Terus kan naik wahana. Naik ke wahana kan otomatis pakai masker tuh masih. Apakah enak Pak ketika lagi di atas wahana terus teriak-teriak pakai masker, kan itu bisa sirkulasi hawa mulut bisa masuk lagi ke hidung Pak. Nah, ya Pak contoh-contohnya kamu pakai naik wahana kan? Roller coaster. Ya. Tuh. Malah puyeng sama baunya sendiri Pak. Karena sirkulasi dari mulut langsung masuk ke hidung kembali. Gue apa? Gak usah pakai masker. Nah, iya gimana Pak? Harus pakai masker. Semacam ada kekalan. Tapi kemarin waktu saya cobain kan pakai masker itu. Kelihatannya malah banyak orang yang bisa teriak bebas karena nggak ketahuan, Pak. Oh justru ya? Udah. Ya, saya mau yang Sana. cerita jeria Ya. karena saya belum Ada pakai tiket dari nggak? tadi. Ada ini. Ya udah, oke. Ya, karena saya belum pakai cerita jeria Pak. Jangan Yuk. kemana-mana, masih di Talk Show BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai, The Miracle, dan tamu kita Gubernur Anies Rashid Baswedan. Pas selama masa pandemi orang tidak keluar rumah segala macam, ya kan ini langit Jakarta. Oh iya betul.
bersih banget, jernih ya. Betul. Jadi gini Om, saya kita itu ada dua sisi. Satu sisi krisis, satu sisi opportunity. Oke. Yang sisi krisisnya, krisis ekonomi, krisis kesehatan, jelas. Karena ada masalah kesehatan, jadi kegiatan ekonomi terhenti, ya kan terjadi. Tapi yang sisi opportunity, itu minimal 2 Om. Apa itu? Satu yang tadi, langit biru, udara bersih, lingkungan jadi bagus ya. Lingkungan di Jakarta bisa lihat Gunung Salak. Itu kan zaman dulu kapan tuh? Lihat langit. Sekarang itu kita sering lihat orang motret-motret patung. Sebenarnya kan bukan patungnya, backgroundnya. Background langit biru gitu. Mau ditunjukkan. Iya. Nah, itu viral loh di mana-mana, di mana-mana. Disebar ya. Jadi kasih percakapan. Mendadak yang namanya green economy, sustainable development itu bukan sesuatu yang jauh, itu deket kok gitu, kenyataan kok kita alami. Sekarang pertanyaan mau diteruskan nggak kan gitu? Nah, termasuk soal lingkungan. Kita ini di Jakarta sudah hampir 2 tahun ini itu mendorong masyarakat untuk menggunakan sepeda. Jadi gini Om, kita mau ngubah Om. Selama ini sepeda itu dilihat sebagai alat olahraga. Sekarang kita mendorong sepeda sebagai alat transportasi. Jadi bukan alat sport tapi alat transport. Nah ini nih PSBB transisi. Selama masa PSBB transisi jumlah pengguna sepeda di DKI naik 1000%. Ya. Dan Pak Gub ya, ini jadinya malah ada jalur khusus sepeda yang malah padat dong ya. Betul, kita siapkan itu namanya istilahnya pop-up bike lanes itu. Jadi pop-up bike lanes itu disiapkan untuk sepeda. Kalau di Sudirman Tamrin itu jam 6 sampai jam 8 pagi itu disiapkan, lalu sore jam 4 sampai jam 6. Itu memang jalur khusus untuk sepeda. Nah, kita di Jakarta sudah bangun jalur sepeda 63 km. Rencananya kita bangun 500 km lebih jalur sepeda. Supaya masyarakat memang bisa, dan ini sudah dilaksanakan sejak tahun-tahun lalu. Cuman selama ini kampanye kita menyampaikan yuk pakai ini, masyarakat masih separuh-separuh, masih enggan ya. Nah sekarang itu berkahnya nih. Sekarang ini berkah dari efek kan hikmah itu Om. Cuman kan gitu Pak Gub, ini kan berkerumun juga itu, banyak yang kemudian melewati jalur. Kalau itu tergantung cara ngambil fotonya Om. Luar jalur. Gini. Oh iya, kalau soal soal ketertiban, ya memang ketertiban itu kan PR kita Om. Ini terus terang Om Boy mau nanya, ini Pak Anies kan rajin juga ini dari kediaman, dari rumah dinas ke balai kota. Saya pakai sepedanya relatif rutin Om. Om, kalau pakai sepeda itu malah lebih enak Om. Kalau meriksa inspeksi di Jakarta itu lebih enak. Tahu kualitas jalan gampang. Wong kalau sepeda gronjal ya berarti jalannya bermasalah. Terus meriksa, melihat apa-apa kelihatan langsung. Meriksa trotoar langsung kelihatan. Meriksa saluran-saluran langsung terlihat. Masuk kampung-kampung gampang. Oh, berarti kalau naik sepeda itu ngoyo. Makanya ngebut. Lah ya itu masalahnya. Kalau sepeda alat transportasi itu ya jalannya rileks seperti kalau kita jalan kaki. Ini sepeda yang dipakai Pak Gubernur tuh dengar-dengar tuh sepeda yang dari Amerika dulu. Coba videonya. Hari ini ketemu Pak Gubernur yang sedang olahraga. Kita doakan Pak Gubernur sehat, panjang umur, barokah, dan insya Allah memimpin kita selanjutnya. Terima kasih. Amin. Juga sehat terus. Ya. Keluarga juga berkah. Terima kasih. Amin. Makasih ya Pak. Ya, Pak. Ya. Aku duluan, Ji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Itu ngobrol sama siapa itu Pak Gub? Itu ketemu sama Pak Yusuf Hamka. Oh, Yusuf Hamka. Iya. Nah, ini saya naik sepeda itu Om. Itu sepeda dulu saya pakai ketika zaman kuliah di Amerika, saya bawa pulang ke sini. Bawa buku-buku pulang termasuk sepedanya. Dan itu yang saya ingin dorong. Sepeda itu ya biasa aja. Sepeda ini Om saya beli sekitar $150. Kan repot tuh ngirimnya, apa nggak beli lagi aja khusus di sini gitu. Gini, dulu kan ngirim buku pulang. Buku-buku dibawa pulang. Nah, ngirimnya hitungannya kan kontainer Om. Oh iya. Kalau sudah itu sama-sama teman-teman yang lain. Sepeda-sepeda anak-anak juga saya bawa pulang juga. Jadi sampai sekarang masih ada. Tapi yang warisan dari kakek dulu masih ada ya? Masih ada. Di mana itu? Nah, di Jogja. Mungkin saya bawa ke Jakarta. Ada fotonya ya? Fotonya? Ah, ini.
Itu Om, saya mungkin umur 2 tahunan itu. Ngapal-kapalan nggak ini Bang? Itu enggak lah kalau ngapal. Enggak lah. Ya lumayan lah. Lumayan? Kalau lihat ocong itu. Dia lagi. Coba lihat buat dikit aja. Wah, lihat. Lo kan. Wih, atos. Oke, jangan kemana-mana, masih di E-Talk Show with VHS. Yes. Alright, masih di E-Talk Show with VHS bersama Y The Miracle dan Gubernur Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi selamat ulang tahun DKI. Terima kasih Om. Biasanya 22 Juni itu pas ulang tahun DKI menjelang dan sesudahnya itu masih ramai, ada pesta yang namanya Jakarta Fair. Itu gimana Pak Gub? Iya, biasanya ada Jakarta Fair. Nah, musim wabah ini terpaksa itu semua tidak mungkin dilaksanakan. Kita lakukan tahun ini serba virtual. Tema kita sekarang itu adalah Jakarta Tangguh. Ketika kita memperingati ulang tahun Jakarta sekarang, apalagi di masa pandemi, itu seperti kita sedang mengirimkan pesan bahwa Jakarta masih panjang sejarahnya. Langkah-langkah yang dilakukan kemarin karena kita bertindak awal cepat, maka alhamdulillah Maret, ini Juni sekarang sudah terkendali Jakarta sekarang. Di Jakarta itu ketika diputuskan pada diminta di rumah itu 60% dari penduduk itu berada di rumah. Manut semua. Manut. Loh, terus tahunya 60% dari mana? Dari HP Om. Dari data HP, HP-nya tidak pergi-pergi Om. Lah ini kan mencatat pergerakan orang Om. Iya. 60% HP itu tidak bergerak Om. Loh, kalau penduduk 11 juta dan 60% tidak bergerak, dahsyat itu. Sempurna? Tentu tidak. Kalau cari kasus masih banyak. Ada yang tetap keluar pakai masker, ada yang jalan-jalan. Kita tahu Jakarta begitu senyap dan pada dasarnya ya masyarakat itu bagaimana pemimpinnya Pak. Ya kan? Tapi ya yang nyinyir-nyinyir masih banyak aja Pak Anies ya. Nggak apa-apa. Netizen yang haters yang pokoknya apa yang dilakukan Pak Anies itu nggak ada benernya gitu loh. Apa-apa salah gitu loh. Gimana melihat begitu tuh Pak Anies? Loh, Gini, kalau saya sih melihat. Senyum lagi ya, tapi itu nggak marah tapi senyum. Padahal kita mau pancing supaya marah. Coba bayangkan, yang penting kita tuh kerjakannya bener, ditunjukkan hasilnya, gitu. Jadi saya merasa wah ya biar aja, nggak masalah. Yang penting kita perhatikan kalau ada kritikan, substansi, ya kalau ada yang salah kita juga nggak sempurna kok. Kalau suruh milih ini mau tetap 1 periode aja apa 2 periode? Lihat nanti pilkadanya kapan. Ada yang bilang pilkadanya 22, ada yang bilang pilkadanya 24. Kamu lagi seru-seru. Numpang naruh baliho Pak. Naruh baliho? Apa mau gambar apa kamu? Oh, mau gambar yang berhubungan dengan Jakarta. Oh ya. Karena di ulang tahunnya. Untuk Bapak Anies sebagai trendsetter ibu kota. Kamu gambar apa? Oke, masih yang santai-santai Pak ya. Cluenya 1 kata. Terus berada di kota Jakarta. 1 kata, adanya di Jakarta. Iya, sering ketika liburan banyak pengunjung datang ke sana. Oh, liburan banyak pengunjung. Iya. Ini tempat kan? Terus itu apa lagi? Listrik. Itu apa? Rumput. Kerak telur. Belum. Kamu gambar makanan apa tempat ini? Nah, gambar suatu tempat. Suatu tempat di Jakarta. Di tempat Jakarta. Tadi apa yang garis di atas? Yang sini urutannya sini ya Pak. Dari sini ke sini lalu ke sini. Salah satu tempat di kota Jakarta dan sampai sekarang saya sebagai warga Jakarta asli belum pernah memasuki kawasan itu. Di dalam ruangannya itu ya, di kawasannya sudah pernah sering sekali. Tapi untuk masuk ke dalamnya belum pernah. Belakangnya ini kartu ini as ya? Iya. Oh, kartu as. Oh itu kartu. Di 5, 4. Sini Pak, sini, 3, sini Pak. 2, 1. Ayo Pak Anies. Apa ya? Apa itu? Ini aku juga bingung apa itu maksudnya, jelasin. Om. Ya.
kita yang kurang paham atau gambarnya yang atau gambarnya yang bermasalah ini Om ya? Ini kan masyarakat kita begitu. Atau orangnya yang bermasalah ini kayak. Coba jelasin apa? Satu clue lagi dah. Ya, clue lagi ya. Ornamennya ada di belakang. Ornamennya Ada di belakang Bapak Anies. belakang. Nah, apa? Monas. Oh iya benar sekali Monas. Bapak Anies. Oh, Monas loh. Monas. Monas ini apa? Dah, kok bisa Monas bagaimana? Tuh jelasin. Oh iya, yang pertama. Main-main lo calon presiden. Oh iya nih, saya klarifikasi langsung Pak ya, biar supaya Monas jelas. piye gitu. Ya apa coba? Yang pertama orang mingkem, Hah? maka dia bilang Ini orang minjem, Ya. Terus? Yang kedua ada saklar, lampu hidup berarti on off, kalau hidup berarti On. 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 Nah ini kartu. As. Nah, As. kalau digabung jadi Monas. Ya. Bentar. Maksudnya baik. iya maksudnya mana? Tapi memang kecerdasan Oh, itu tinggi itu. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Ada lagi Pak gambar. Apa tuh? apa lagi? Oke. Satu lagi. Wah, ini kita siap-siap juga. Om. Berani, Oke, siap, Pak. Berani menguji beliau kalau mau pilkada pasti jauh loh. Hah? Perawat, Nah, koki. ini Tongkok. termasuk salah satu tempat di Jakarta juga Pak. Oh, tempat Jakarta. Oke. Itu apa orang itu? Itu Ya, gambar orang. apa orang? Ah. Orang lagi apa tuh? Ini berapa kata? Berapa kata? Oh iya, Berapa dua kata. Dua kata. Dua kata. Bebek, ban. Nah, dua kata ya Pak ya. Jadi urutannya ini, dan ini. Ini, Hah? ini. Ya. Itu gambar apa yang paling atas tuh, Mas? Oh, Gambar apa? gambar. Gambar ini gambar orang dan ini gambar orang juga. Yang di atas orang lagi apa itu? Orang lagi duduk di balai Pak. Duduk di balai. Dan kita ini nyoba nebak nggak lihat gambar, Om. Guys, kita nggak usah lihat gambar. Lihat gambar malah pusing, tetap aja. Ya oke. Saya nyerah. Pak Gubernur silakan. Saya nyerah. Capek deh, gak ada honornya lagi. Apa ya? Oke, udah. Oke. Nyerah. Untuk kali ini nyerah Pak ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Awas kamu kalau ngawur jawabannya. Enggak. Ayo. Ini jawabannya balai kota. Balai kota. Iya apa kok balai kota? Oh yang pertama ini ada bokap-bokap. Terus Oh ini bokap-bokap. iya. Oh. Anaknya manggil panggilan untuk Jakarta kan Baba biasanya. Panggil Ba gitu. Tuh manggil. Panggil. Ini ada hidrogen buat tempat tambal ban. Di sini ada silai. Vulkanisir itu ya. Iya. Berarti silai nih. Nah. Oh, Satu lagi Pak. balai ya. Terus? Kalau main gadget atau HP tidak memakai wifi maka dia punya Kuota. nah iya punya kuota maka dibilang balai kuota. Nah. Ini kerja kalian jenius kamu IQ-mu kira-kira 450 ini kira-kira. Kemana-mana dulu di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS. Ini Pak Gub, ada artikel yang menarik menyangkut apa namanya elektabilitas Pak Anies. Elektabilitas Anies RK Ganjar sulit bertahan hingga 2024. Anies terpopuler di medsos tapi kalah favorit dari RK dan Ganjar. Rupanya banyak sekali yang sampai meneliti ini Pak Anies. Ya kan? Medsos. Om, ini sekarang tahun berapa ya Om ya? Sekarang tahun 2020 gitu. 2020. Ya. 2020. Lah ini Masih berapa tahun lagi ya? ini kan tahun lagi. nulis 2024. Ngetes surveinya sekarang. Iya. Itu kayak gini loh. Ramalan cuaca tahun 2022. Hobi itu loh. Lah, Kalau ramalan cuaca, tapi kalau politik kan cuaca. lain ya kan, lain ya politik, ya kan? Jadi, lah iya, tapi kan waktunya itu masih lama sekali Om. Lah kita semua ini
sekarang ini masih fokus ngurusin wilayahnya masing-masing. Saya masih ngurusin Jakarta. Bahwa kalau rakyat menghendaki, bisa saja komitmen itu disesuaikan kan. Tapi kan kemarin kan enggak toh. Saya diminta-minta juga saya nggak mau. Yang politik-politik nanti dah. Lah kira-kira gini, kalau belum adzan nih masuk komat sholat gitu loh. Iya, belum adzan loh, ada tahapannya. Tapi ngomong-ngomong Pak Gub, seneng nggak Pak Anies ya kalau diumumkan di situ itu Pak Anies yang paling populer di medsos. Berita itu tergantung mau lihat online yang mana peristiwanya sama, tapi yang memberitakan yang mana? Beritanya yang mana? Iya. Jadi menurut saya gini, yang proporsional aja. Dan saya selalu bilang, kalau dipuji jangan terbang, kalau dicaci jangan tumbang. Itu aja prinsipnya. Kalau dipuji jangan terbang, kalau dicaci jangan tumbang. Iya, relax aja. Bilang, katanya Pak Anies itu begitu sampai Jakarta cita-citanya mau jadi presiden, bener nggak itu? Tergantung Om Wai lah. Kalau Om suka ini jawabannya. tergantung Om Wai. Kalau Om Wai siap jadi promotor, Om Wai yang ngerjain gimana? Oh siap dong. Siap. Tos. Waduh. Tos. Jadi lah itu saya itu lah kok ya matur nuwun sudah dibicarakan. Pak, monggo Om Wai. Terima. Jenius lokal. Aduh, belum selesai Om nanya ini. Kamu kok datang lagi? Mau ngapain lagi? Ada suatu kepentingan Om Wai. Oh, kepentingan. Ada kepentingan, Pak Gu. Saya udah mau bawa berkas soalnya. Iya. Oh, jadi ada di balik gambar ini ada tokoh-tokoh. Mungkin Bapak kenal atau gimana. Jadi saya ingin Bapak menjawab hanya satu kata. Ketika karakter ini saya balik, Pak. Oke, udah siap Bapak Anies untuk menjawabnya? Hanya satu kata. Iya. Dan dijawab cepat. Misalnya, iya ramah atau gimana? Ramah, jenius. Jenius segala macam. Kamu Dustin, jenius. Iya bisa jadi gitu, Pak. Kalau Om Wai gimana? Om Wai kinclong, Pak. Oh, kinclong. Dari atas sampai bawah semuanya serba mengkilat soalnya. Kalau Pak Anies apa Pak Anies? Pak Anies bagus. Bagus. Iya. Ya udah, oke. Ya, oke. Siapa ya? Langsung dijawab, Pak. Ini. Muda. Muda. Ya. Ini, Pak. Gubernur. Kalau kalimat lain, kata lain apa Pak Gub? Satu aja Pak. Beliau ini cerdas. Cerdas. Ulang lagi. Ini apa? Ini sopan. Nah, ini. Ini. Lain muda. Kalau ini ketua. Hah? Ketua. Ya. Bagus. Terus? Ini. Bukan. Bukan ya. Meriah. Wah, meriah. Nah, ini. Terus? Ini makmur. Dan yang terakhir. Oh, ini? Kreatif. Oke. Coba komentar soal Dustin, satu kata. Cerdas. Terima kasih Bapak Anies. Makasih. Kalau Pak Anies, untuk Pak Anies sendiri apa coba? Saya. Apa ya, gubernur gitu aja. Oh, gubernur. Apalagi? Kalau Om Wai ada jawaban yang penting. Apa tuh? Kalau Anies, Baswedan pasti. Oke, terima kasih Pak Anies atas kedatangannya. Ya, terima kasih Om Wai. Demikian. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Anies. Ini ada sedikit cenderamata dari BHS. Kebetulan BHS Tekstil mau ulang tahun yang ke-67. 67? Iya. Oh, kita doakan mudah-mudahan makin jaya dan sukses. Ya, terima kasih. Kamu saya. Sampai ketemu dalam Talk Show with BHS dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.